Saudara yang kasih, sebentar lagi yaitu beberapa hari lagi kita memasuki yang kita tunggu-tunggu, Kingdom Leadership Conference di sini di Lembah Pujian di Denpasar. Dan kita tahu bahwa sifat daripada kerajaan itu selalu mengembang, invasi. Tetapi kita lihat di sini bagaimana Kristus memasuki satu daerah baru, tetapi karena kasih. Di dalam Yohanes pasal 4 dikatakan ketika orang-orang Yahudi menolak dia pergi yaitu kembali ke Galilea, tetapi harus melintasi daerah Samaria. Di dunia ini ternyata dengan pendidikan yang begitu tinggi, teknologi yang begitu maju, rasialisme bertambah-tambah saudara ya. Lihat apa yang terjadi di Amerika, BLM, Black Lives Matters. Bahkan benci polisi, mereka membuat Blue Lives Matter sebab di sana seragamnya biru. Tetapi firman Allah mengatakan Yesus sengaja melintasi daerah Samaria. Orang Yahudi begitu menganggap rendah orang Samaria. Orang Samaria adalah orang Israel yang baru kembali daripada dulu dibuang oleh kerajaan Asyur. Dan mereka bercampur baur dengan bangsa-bangsa lain. Kita lihat bagaimana dunia ini memisah-misahkan karena ras, karena etnis dan sebagainya. Dan saking resisnya, saking menganggap rendahnya, mereka itu sengaja menyeberang sungai Yordan, masuk di daerah yang sekarang kita sebut Jordania, ya, seberang sungai Yordan, ya, di sebelah timur dari sungai Yordan, baru kembali. Dan mereka tidak mau melintasi yang lebih mudah, yaitu melintasi daerah Samaria. 400 tahun mereka mengalami seperti itu, dan mereka saling mengejek, saling menghina satu sama lain. Tetapi Kristus, kita hidup ini cuma mengikut Kristus saudara. This is a kingdom invasion. Dia memasuki satu daerah baru. Dan saudaraku, dia bertemu dengan seorang wanita di tepi sumur. Dan wanita itu berkata, masakan orang Yahudi meminta minum daripadaku, seorang Samaria. Saudara yang kasih Tuhan, Yesus begitu rendah hati, berilah aku minum. Satu kata itu merubah peradaban, merubah sejarah saudara, di mana ada rekonsiliasi. Dan bagaimana pada saat itu ketika Yesus melayani wanita ini dan mendidik dia dan mengatakan, I am he, akulah dia. Wanita itu berkata, kami mendengar akan ada Mesias dan dia memberitahukan segala sesuatu pada kita. Dan tersenyum Yesus berkata, akulah dia yang sedang berbicara dengan engkau. Dan kita tahu bagaimana dia lari ke kota. Dan sebagian besar dari kota Samaria itu percaya kepada Tuhan Yesus. Dan menurut catatan sejarah gereja, wanita yang sederhana yang disebutkan namanya, dia adalah Potini. Potini adalah seorang evangelis wanita yang luar biasa. Dia sempat pergi ke Alexandria di Mesir, kemudian sampai dipanggil, dan kemudian saudara bagaimana jadi martir di Roma bersama 5 orang saudarinya dan putri-putrinya. Saudaraku, hidup seseorang diubahkan karena ada seorang yang mau menerobos sengaja ke daerah Samaria. Temukan Samaria saudara, yang selama ini mungkin hostile, yang mungkin kurang senang dengan kita. Tetapi dengan kasih Tuhan, apa yang terjadi saudaraku? Samaria menerima Injil kerajaan. Dan Yesus berkata, I am he, akulah dia. Perkenalkan Kristus kepada Samaria saudara. God bless you all. Yerusalem, Yudea, Samaria, baru ujung bumi. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kingdom invasion. Shalom warga negara kerajaan. Shalom bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah secara online. Dengan hormat saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri, nyatakan cinta kita kepada negeri ini. Bahwa berbeda-beda tidak membuat perbedaan, tidak membuat kita semua terpisah, tapi kita justru menjadi satu di dalam tubuh Kristus. Kita menjadi satu di dalam bangsa Indonesia. Yang setuju katakan amin. Bahasa kita
Merdeka! Merdeka! Teriakan membahana menyusuri jiwa, mengangkut rasa nasionalis di lorong-lorong pembuluh darah, menggetarkan bumi, mengaduk-aduk angkasa. Kita lantang teriakan merdeka. Kita dengan garang pekikan merdeka. Tahukah berapa mahalnya teriakan itu? Tidak tahukah ditukar dengan apa untuk gelorakannya dulu? Pedih, darah, dan derita perjuangan jadi jalan mewujudkannya. Siksaan dan pengkhianatan mengiringi kisahnya. Kusuma bangsa mengorbankan segala yang dipunya. Bahkan sebuah nyawa rela dipertaruhkan. Namun kini ada tangis yang tak terdengar di bangsa ini. Mereka berjalan dengan tertatih dan lapar yang menjadi makanannya. Kemiskinan mengapa memeluk penduduk di negeriku? Berseteru menjadi awal mula. Makian terdengar biasa bagi kita. Simfoni indah persatuan terkubur dalam perpecahan, membuat sila persatuan tidak tercium di bangsaku ini. Tidak hanya itu, ada apa dengan penerus bangsa saat ini? Ada jiwa-jiwa yang terpuruk dalam belenggu. Narkoba, minum-minuman keras telah menemani raganya. Oh. Indonesiaku. Hei, ada apa ini? Ada apa semua ini? Bukankah Indonesia sudah merdeka? Lantas apa ini semua? Indonesia telah merdeka dengan doa, darah dan nyawa para pahlawan kita. Ya, kita sudah merdeka. Mari kita semua bersatu memerdekakan Indonesia dari semua ini. Ya, amin. Merdeka dari kemiskinan. Kita merdeka dari kemiskinan. Haleluya. Merdeka dari perpecahan. Kita merdeka dari perpecahan. Merdeka dari narkoba. Amin. Merdeka. Merdeka.
Boleh berikan tepuk tangan buat generasi dari Rocky dan dari KGC yang mempersembahkan suara hati mereka. Di luar sana ada banyak orang muda yang kemudian berjalan dalam kesia-siaan, tapi tidak dengan mereka dan juga tidak dengan kita. Amin. Kita adalah bagian dari bangsa ini. Seharusnya lah kita tidak berdiam diri, tapi kita mengambil peran dari bangsa ini. Saudara, jangan kita mengabaikan bahwa kuasa doa orang benar itu yang mendatangkan berkat bagi bangsa ini. Yang percaya bilang amin. Usahakan kesejahteraan di mana Tuhan tempatkan setiap kita. Kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan saudara dan saya. Dan kita boleh melihat perkara-perkara yang ajaib terjadi di bangsa ini. Mari satukan hati kita. Terima kasih Tuhan. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Sama-sama bilang, ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Tuhan, Raja atas Indonesia. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu. Yesus, kami nyatakan satu di dalam tubuh Kristus. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Kami percaya perkara yang besar terjadi, pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan bagi bangsa ini. Ini doa kami Tuhan. Dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh. Pagi hari ini kami bersatu hati memberkati pemerintahan bangsa ini Tuhan. Mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh kabinet menteri. Tuhan, kami berdoa sampai tingkat gubernur, bupati, sampai tingkat kecamatan, desa, RT RW. Kami berdoa pemerintahan di bangsa ini Tuhan lingkupi dengan roh yang takut akan Allah.
Kami percaya hikmat bijaksana daripada Tuhan turun atas setiap mereka semua Tuhan. Dan kami percaya para pemimpin bangsa ini melalui keputusan dan kebijakan mereka Tuhan, biarlah kehendak-Mu jadi atas bangsa ini. Kami berdoa untuk perekonomian buat bangsa ini Tuhan. Kami katakan sejahtera, makmur dalam nama Yesus. Tidak ada kemiskinan di dalam nama Yesus. Tanah-tanah yang kering, tanah-tanah yang tandus tiada berair, kami berdoa di dalam nama Yesus subur dan berair. Kami percaya Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati bangsa ini, ekonomi, budaya, pendidikan. Kami percaya ada generasi-generasi yang bangkit dari bangsa ini, orang-orang muda yang menjadi pemimpin yang luar biasa di dalam nama Yesus. Orang-orang muda yang cakap, yang ahli, yang dipakai oleh Tuhan untuk membawa bangsa ini kepada kemajuan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami melepaskan berkat untuk pemerintahan Indonesia di dalam nama-Mu Yesus Tuhan. Kami percaya Bapa, sampai ke tingkat RW pun Tuhan, RT RW, kami percaya rahmat Tuhan turun atas bangsa ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Bagi bangsa ini kami membawa doa kami Tuhan. Haleluya. Kami percaya dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama Tuhan, yes Lord, seluruh bumi. Kami tahu hati Tuhan ada di Indonesia. Kami tahu hati-Mu ada di bangsa ini. Bangsa ini kami berdiri mari nyatakan hanya nama Yesus. Tuhan ditinggikan atas bagi bangsa ini. Ini doa anak-anak negeri ini Tuhan. Dan membuat doa kami sesuatu yang besar terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Berdoa Tuhan buat bangsa ini, mulai dari setiap pulau demi pulau, dari Sabang sampai Merauke, dilawat oleh kuasa kasih Tuhan. Kami tidak izinkan terjadi perpecahan di bangsa ini. Oleh karena kuasa kasih-Mu terjadi di bangsa ini Tuhan, kami berdoa Tuhan, kami menolak setiap roh perpecahan dalam nama Yesus. Kami menolak setiap roh kemiskinan dalam nama Yesus. Roh pemecah belah hengkang dari bangsa ini. Sebab kami percaya kesatuan itu mendatangkan berkat Tuhan, mendatangkan kesejahteraan dan rahmat Tuhan tercurah buat bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Pagi hari ini kami juga berdoa dari pulau demi pulau, suku demi suku mengalami kebangunan rohani dalam nama Yesus. Terjadi tuayan jiwa-jiwa di gunung, di lembah, di pantai, di kota, di desa, di kota metropolitan sekalipun. Kami percaya Tuhan terjadi kebangunan rohani. Setiap lutut bertelut menyembah Tuhan. Setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapak. Ini doa kami untuk bangsa ini. Dan kesatuan itu terjadi mulai dari tempat ini, dari
dari gereja ini Tuhan, dari tubuh-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami imani doa kami terjadi dalam nama Yesus. Sesuatu yang besar, perkara ilahi, mujizat, kelepasan, kesembuhan, kesejahteraan daripada Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Bilang kanan kiri saudara, berkata, engkau Indonesia, saya Indonesia. Haleluya. Transformasi terjadi di kota dan di bangsa kita. Mari bertepuk tangan buat raja kita. Dengan mata imanmu terjadi pujian penyembahan di lorong, di lembah, di gunung, di jalan. Haleluya. Sukacita puji Tuhan melawat, Saudara adalah sahabat saya, saudara adalah keluarga saya. Amin. Tidak ada yang dapat memisahkan kita. Bilang kanan kiri saudara, kau sahabatku, kau saudaraku. Kau sahabatku. Bilang dengan tulus kasih. Benar. Saudara tidak pernah sendiri. Ada keluargamu.
Kami percaya kuasa kasih-Mu tercurah buat kami Tuhan. Siap menari buat Tuhan? Menari lebih dahsyat lagi. Haleluya. Angkat tangan Bu, angkat jempol Bu. Iya, perbedaan setiap kita justru membuat kita satu, memperlengkapi dalam Tuhan. Haleluya. Asik-asik Jos. Asik-asik Jos. Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih. Hitam atau rambut lurus, rambut keriting semuanya, semuanya disayang Tuhan. Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih. Hitam mata bulan, mata sipit semua disayang Tuhan, disayang Tuhan. Katakan Tuhan Yesus mengasihi, Tuhan Yesus mengasihimu. Jangan lalalala, Tuhan Yesus mencintaimu. Tanpa memandang suku bangsa, semuanya disayang Tuhan. Hey, disayang Tuhan. Kami jadi satu Tuhan. Asik Jos. Hitam mata putih semua disayang. Hitam mata putih, kulit hitam, kulit putih. Hitam mata putih, rambut lurus, rambut keriting semua, semuanya disayang Tuhan. Haleluya. Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih. Hitam mata bulan, mata sipit semua disayang Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mengasihimu. Shalala. Tuhan Yesus mencintaimu. Tanpa memandang suku bangsa, semuanya disayang Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mencintaimu. Tanpa memandang suku bangsa, semuanya disayang Tuhan. Sama-sama bilang, hey, disayang Tuhan. Disayang Tuhan. Yang disayang Tuhan nyanyi lebih keras lagi. Disayang Tuhan. Yang disayang bilang asik-asik Jos. Kurang Jos kayaknya. Lebih Jos lagi 2, 3. Asik. Mantap. Jangan bosan ya. Kali ini saya memang ajak kita beberapa kali masih interaksi dengan kanan kiri depan belakang kita. Sama-sama bilang gini, apapun yang terjadi janji ya. Kita tetap satu di dalam Kristus. Janji ya. Haleluya. Kita bersatu bukan dengan kasih manusia. Tapi kita menjadi sehati karena kasih ilahi yang ada dalam diri kita. Kasih di mana kita mengampuni, melupakan, menerima, saling membangun, saling menguatkan, juga saling menegur dengan kasih. Kita tidak akan biarkan saudara kita yang berjalan pada ke arah yang salah lalu kita diamkan. Setidaknya kita berdoa buat saudara kita. Amin.
satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Sama-sama bilang, satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa. Dunia lihat Kau dalam kami.
Pujilah Engkau yang hadir dalam kesehatian, kesepakatan di dalamku. Ya Yesus, Engkau yang dimuliakan, Engkau yang kami sanjung tinggi Tuhan. Satu suara kami meninggikan nama Yesus untuk selamanya dan sampai selamanya. Namamu yang dimuliakan Tuhan. Lawan dengan kasih-Mu. Hubungan orang tua dan anak dilawan, hubungan suami dan istri dilawan dalam nama Yesus. Hubungan kakak adik Tuhan lawan Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu mengubah, Kasih-Mu menyembuhkan, Kasih-Mu memulihkan ya Tuhan. Haleluya. Urapan-Mu mengalir, berkat mengalir dalam nama Yesus. Damai dari Engkau Tuhan mengalir, karena kami jadi satu. Jadikan Yesus sebiji, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu, jadikan kami satu dalam kasih-Mu. Jadikan kami satu. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Pada saat kami bersatu memuji dan menyembah di tempat ini Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau sudah hadir di tempat ini. Dan Kau melihat setiap kami yang ada di ruangan tempat ini maupun yang mengikuti ibadah secara online Tuhan. Engkau hadir di rumah-rumah. Maka pada pagi hari ini Tuhan, berbicaralah Tuhan, pakai hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan. Pimpin dengan Roh Kudus-Mu. Demikian juga urapi setiap jemaat-Mu pada pagi hari ini. Untuk memiliki telinga seorang murid Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Siapa yang mau mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini? Ayo katakan sekali lagi. Sik asik jos. Iya. Saya diberkati sekali tadi duduk di depan, melihat anak-anak, wow luar biasa, sik asik jos. Demikian juga firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya harap saudara tidak bosan-bosan mendengar kebenaran firman Tuhan ya. Karena kebenaran firman Tuhan ini memerdekakan kita. Semakin banyak kita mendengar, bukan semakin banyak dituntut ya, enggak. Tetapi semakin kita dimerdekakan. Itu yang saya dapat, itu yang pengalaman yang saya rasakan. Karena umatku binasa katanya Tuhan. Karena apa? Kurangnya pengetahuan akan firman-Ku. Nah, bagi saudara pada pagi hari ini yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saudara adalah orang-orang yang merdeka. Tetapi ayo buka hati, buka pikiran, dan lakukan kebenaran itu. Maka kebenaran itu akan memerdekakan kita. Nah, tema kita sampai bulan hari ini, di penghujung bulan ini tetap
temanya sama, yaitu mengasihi sesama. Seperti yang saya baru sampaikan bahwa kebenaran itu memerdekakan kita. Di Yohanes 13 ayat 34 katanya, aku memberi perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kita udah dengar tema ini dari awal bulan kemarin dari Pak Beni, bagaimana Pak Beni membagikan tentang saling mengasihi, bahwa saling mengasihi berarti tidak berfokus pada diri sendiri. Kebenaran firman Tuhan tidak berfokus pada diri sendiri. Selain itu, bahwa mengasihi itu merupakan budaya kerajaan Allah. Kebenarannya apa? Mengasihi adalah budaya kerajaan Allah. Supaya apa? Supaya Allah yang memiliki tujuan untuk memperlengkapi supaya kita tuh sama-sama bertumbuh mengarah kepada Dia. Itu minggu pertama. Minggu kedua terus disambung lagi bahwa oleh Pak Jeffrey Rahmat Agogo bahwa mengasihi itu harus memiliki pondasi yang kuat, dasarnya harus kuat. Yaitu siapa? Pertama dasarnya mengasihi Tuhan. Itu juga kebenaran. Supaya apa? Di dalam kita melakukan perintah baru ini, perintah baru yang mana? Nah, ini kebenaran lagi. Yaitu dengan apa? Mengasihi sesama kita dengan kualitas yang baru. Tuhan mau. Jadi bukan pakai cara lama lagi. Saya mengasihi kamu karena kamu begini. Enggak. Tetapi dengan cara yang baru, caranya Tuhan, bahwa kita mengasihi mereka dengan apa? Kualitas yang baru. Kualitas yang baru itu disambung lagi dengan minggu yang ketiga oleh Pak Herman Lipi, yaitu bahwa kasih yang tak bersyarat. Dalam artian ending akhirnya pada waktu kita belajar mengasihi ini seperti Tuhan mengasihi kita. Tanpa syarat. Tuhan mau seperti itu. Tanpa syarat. Jadi pada waktu kita ketemu orang, ketemu saudara kita, dimanapun kita berada, dia baik itu orang yang mereka yang berbuat salah kepada kita mau mengasihi mereka itu tanpa syarat. Seperti Tuhan mengasihi kita. Tidak ada embel-embelnya, oh kalau kamu begini sama aku baru aku mengasihi kamu. Enggak. Karena dunia banyak lakukan hal seperti ini. Kemarin kita sharing di KK, semua yang ada di dunia itu bersyarat semua. Mau buat KTP, mau buat SIM, mau buat izin usaha, semuanya bersyarat. Tetapi pada waktu kita mengenal Tuhan, ternyata apa? Tuhan ajarkan untuk kita tuh mengasihi tanpa syarat. Seperti Dia lakukan, Dia sampai mati di kayu salib, Dia bisa bicara, Tuhan ampun mereka Tuhan, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, itu yang mau Tuhan untuk umat-umatnya capai. Seperti Tuhan mengasihi kita. Demikian juga pada pagi hari ini, kalau saya mau beri judul tentang mengasihi, mengasihi musuh. Bagi saudara mengasihi musuh gampang? Apa gampang? Gampang? Oh susah ya? Oh ada yang bilang gampang, ada yang bilang susah. Jadi mengasihi musuh ini sesuatu yang Tuhan suruh. Kalau Tuhan udah suruh, berarti kita mampu. Itu poinnya, itu kebenarannya. Pada waktu Tuhan berfirman, berarti itu siap. Kita dimampukan untuk melakukannya. Apa sih yang perintah Tuhan tentang mengasihi ini loh? Lukas 6 ayat 35 dikatakan bahwa, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab Ia
baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang jahat, terhadap orang-orang jahat. Ini yang Tuhan perintahkan. Kalau Tuhan udah memerintahkan dalam setiap kehidupan kita, pasti Dia memberikan kekuatan untuk kita melakukan kebenaran firman-Nya. Karena Dia tahu, Dia yang mencipta kita, Dia tahu bahwa porsi kita itu sampai mana. Ini yang mau Tuhan lakukan, mau Tuhan proses. Nah, pada waktu saya tadi bilang judulnya mengasihi musuh, pasti Tuhan berbicara dalam setiap kehidupan saudara. Saudara akan teringat dengan orang-orang yang dulu bencekno, membuat saudara jengkel, mungkin makan uang saudara, bukan makan nasi, makan uang saudara, makan perasaan saudara. Ayo, pagi ini saya melihat bahwa Tuhan sedang buka semua itu. Memori-memori yang mungkin terpendam 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, bahkan 20 tahun yang lalu, bahkan 40 tahun yang lalu, itu Tuhan mau atik-atik lagi. Dibongkar, 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 dibongkar. Karena Tuhan mau apa? Supaya setiap kita itu menjadi orang-orang yang merdeka. Karena kebenaran itu memerdekakan kita. Ayo terus, ini lagi Tuhan terus lagi bongkar-bongkar ini. Aduh ini Tuhan, aduh ini Tuhan. Ini loh lagi Tuhan yang bencana Tuhan. Apa sih kategori musuh dalam hidup saudara? Mungkin lawan saudara, partner bisnis saudara, atau mungkin keluarga saudara, anak-anak saudara, orang-orang di dekat saudara yang menjadi musuh saudara. Sebab saya memiliki pengalaman juga tentang orang-orang terdekat ini, bagaimana disakiti dulu. Tapi saya sudah terbebas pada waktu saya mengenal Tuhan. Saya langsung, oke Tuhan, saya mau lakukan. Dan saya sekarang terbebas. Makanya pada pagi hari ini saya bisa menyampaikan bahwa mengasihi musuh itu hal yang tidak mudah, tapi bisa dilakukan. Mungkin kekayaan atau kemiskinan ini bisa juga menjadi musuh saudara. Saudara lihat orang kaya, cek sombong. Repot, lihat orang miskin, yang tidak mau kerja ya begini, ya begitu. Mungkin hal-hal kemiskinan, kekayaan bisa menjadi musuh saudara. Saudara melihat orang-orang di sekitar kita, di sekitar saudara, saudara merasa terusik. Dalam artian kata musuh itu bukan musuh secara, ayo mana duitmu, enggak. Luas, kata musuh itu sesuatu yang enggak berjalan seiringan dengan kita. Mungkin suku atau agama, saudara kumpul dengan orang-orang percaya, saudara merasa aman. Tetapi pada waktu saudara ada di lingkungan sosial, saudara kumpul dengan orang-orang yang berlainan agama, berlainan suku, saudara merasa terancam. Itu mungkin bisa dikategorikan musuh. Tetapi Tuhan mau bilang pada pagi hari ini, kasihlah musuhmu. Lukas 6, 27-28 katakan bahwa tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihlah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang-orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Apa kata Tuhan pada pagi hari ini dalam setiap hidup kita? Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, kuncinya mendengarkan Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Tuhan bilang kepada saudara-saudara, dibongkar itu semua, sampah-sampah itu, karena Tuhan mengasihi saudara. Pada pagi hari ini saya melihat bahwa Tuhan sedang membongkar.
Ayo pasang telinga rohani kita untuk apa? Untuk mendengar. Kepada kamu yang mendengar, aku berkata, kasihilah musuhmu. Ayo berbuat baik kepada mereka. Doakan. Oke, aku tidak mampu Tuhan kalau aku ketemu langsung sama orang ini Tuhan. Tetapi aku mau berdoa Tuhan, mampukan saya Tuhan untuk saya mengampuni Tuhan orang ini Tuhan. Itu yang saya lakukan dulu. Sehingga pada suatu saat saya memiliki keberanian, saya datangi orang itu, saya minta ampun. Maafkan saya ya, saya salah. Padahal bukan saya yang salah. Tapi masalah mengampuni bukan benar atau salah, tetapi bagaimana respon kita pada waktu firman Tuhan disampaikan kepada kita. Kita mau melangkah apa enggak? Kalau kita enggak mau melangkah, maka kita akan tetap di sini, menjadi orang-orang yang tetap terikat. Menjadi orang-orang yang bukan orang merdeka. Meskipun saudara mungkin sudah 40 tahun mengikut Tuhan, bahkan 50 tahun, bahkan 70 tahun mengikut Tuhan. Tetapi pada waktu saudara tidak membuka hati untuk firman Tuhan, saudara adalah orang-orang yang terikat, bukan orang-orang merdeka. Tetapi pada pagi hari ini firman Tuhan katakan, siapa yang mau mendengar? Siapa yang mendengar perkataanku? Ayo, buka hati saudara, lepaskan pengampunan supaya apa? Saudara menjadi orang-orang yang merdeka. Mengapa kita perlu mengampuni musuh? Kalau kata orang dunia, punya kerjaan apa enggak? Karena saya kumpul dengan orang-orang di desa itu berbagai macam suku, bangsa, bahkan agama yang berbeda. Mereka sangat susah untuk mengampuni. Sampai yang tua, saya kan dekat kumpul-kumpul, senang sama orang tua-tua itu. Ya tetap keakuannya itu masih tinggi sekali. Bahkan saya bilang, Pak, wis kita yang mengenal sing bener, yuk ayo laku no Pak. Nggak bisa. Seharusnya yang lebih muda dulu datang ke aku. Seharusnya dia dulu yang salah datang ke aku. Tapi kita orang-orang yang mengenal kebenaran, tidak mandang kita udah berumur atau masih muda. Ayo kita yang mendengar kebenaran firman, apalagi apa yang Tuhan katakan. Ayo kita datang lebih awal. Bukan karena kita ingin dilihat orang, enggak. Tetapi setiap kita supaya apa? Supaya melakukan kebenaran ini. Dan kebenaran apa tadi? Untuk memerdekakan kita. Ini alasannya, mengapa kita perlu mengasihi musuh. Yang pertama, karena identitas kita. Kita sebagai anak-anak Allah, sebagai terang dunia, sebagai garam dunia, kita perlu mengasihi orang-orang yang menyakiti hidup kita. Rasul Paulus katakan di Efesus 5 ayat 8-9, memang dahulu kamu adalah anak kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya membuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Identitas. Dulu kita sebelum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita adalah orang-orang di dalam kegelapan, sama dengan orang-orang dunia. Disuruh memaafkan, tidak bisa. Aku tidak salah. Tidak bisa. Seharusnya yang muda datang ke aku dulu. Yang muda dikatakan, ayo minta maaf. Tidak, orang aku tidak salah, biar lo deh yang tua datang ke aku. Tapi pada waktu kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, identitas kita dari orang-orang yang dalam kegelapan sekarang dipindahkan oleh Tuhan ke dalam terangnya yang ajaib. Supaya apa? Di sini dikatakan bahwa berbuahkan kebaikan.
keadilan, kebenaran. Pada waktu kita bisa baik kepada orang-orang yang berbuat jahat dalam setiap kehidupan kita, itulah kesempatan kita untuk bisa menghasilkan buah. Seperti pohon mangga, Yesus adalah pokoknya, kita adalah carangnya. Buah ini akan ada dalam setiap kehidupan kita. Dan ada orang yang melempar pakai batu, das, sehingga mengakibatkan buah itu jatuh. Mungkin hari-hari ini seperti itu kejadian kita. Kita dilempar, kita disakiti, tetapi biarlah buah yang ada dalam hidup kita itu kita melemparnya dengan buah, bukan dengan batu. Oh, tak ambil batu, tak sawat ulang. Enggak. Tetapi Tuhan mau bahwa buah yang ada dalam hidup kita itu yang kita pakai melempar dalam setiap kehidupan orang-orang yang melempar kita dengan batu. Jadi pada waktu kita melakukan kebaikan pada orang-orang yang berbuat jahat kepada setiap kehidupan kita atau yang bertentangan dengan kita, ini menunjukkan bahwa kita ini loh anak-anak Tuhan. Kita ini loh anak-anak terang, anak Allah. Karena pada waktu kita melakukan ini mencegah yang namanya kejahatan itu berbuahkan kejahatan. Tetapi ini yang membuat kita itu bisa berbuah kebaikan. Itu yang mau Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, kita berbeda. Katakan berbeda. Berbeda bukan berarti mobilnya kuning, pakaiannya kuning, topi kuning, kacamata kuning, sepatu kuning. Baru keluar, wow, nyentrik kan gitu. Berbeda bukan hal seperti itu. Tetapi kita extraordinary katanya. Kita tuh extraordinary di mata Tuhan. Berbeda di sini, extraordinary ini bahwa artinya apa? Luar biasa, luar batas. Dalam arti di sini luar batas bahwa batasan dunia ini mengasihi ya cukup di sini. Mengasihi orang yang mengasihi kita, mengasihi orang yang memang memberi kepada kita, itu standar. Tapi dalam arti luar biasa di sini bahwa kita ini loh, tidak ada batasan. Kalau batasnya di sana kita melebihi. Itu yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita, bahwa kita itu berbeda. Lukas 6, 32 sampai 34. Dan jika kamu yang mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jika kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Firman Tuhan membuat kita itu memiliki wawasan sehingga wawasan itu memerdekakan kita keluar dari batasan-batasan dunia. Apa yang dunia lakukan di sini, dia tidak bisa lakukan jauh ke depan sini, kita bisa melakukannya. Mungkin hari ini yang lagi terus Tuhan berproses, yaitu Tuhan mengingatkan segala sesuatu yang sampah-sampah dalam hidup kita. Katanya Tuhan, kamu orang yang berbeda. Identitasmu adalah identitas anak Allah. Kamu adalah orang-orang terang. Ayo, keluar dari batas. Bukan berarti kita melanggar ya, enggak. Tetapi keluar dari batasan-batasan yang dunia buat. Untuk apa? Untuk kita bisa jadi berkat. Dan yang ketiga, ini loh. Tuhan murah hati. Seperti tadi, waktu Yesus bilang, ampuni mereka Tuhan,
karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita itu sampai ke tahap ini. Seperti Tuhan murah hati, kita juga harus seperti itu. Lukas 6 ayat 36 katakan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ini yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Karena pada waktu kita bisa murah hati dengan orang yang membuat kita jengkel, membuat kita tuh terusik, itu kita sedang membuka pintu bagi mereka untuk kerajaan sorga. Supaya apa? Mereka mengenal Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kami hidup di desa, banyak berbagai macam pola pikir orang, berbagai macam tingkah laku orang yang membuat kadang kita tuh tidak nyaman. Gini, berdiri di sini salah, mau duduk salah, mau melakukan hal-hal yang baru juga salah. Itu mereka. Tetapi pada waktu kita orang-orang di dalam Tuhan, di dalam kebenaran, ayo menyatakan Tuhan bahwa Tuhan itu murah hati. Tuhan yang ada dalam hidup kita itu Tuhan yang murah hati. Yohanes 13:34 juga katakan bahwa sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi katanya. Kita dituntut oleh Tuhan untuk apa? Kamu tuh sama seperti aku. Kalau aku mengasihi kamu selagi kamu masih berdosa, Tuhan mau kita juga mengasihi orang-orang di sekitar kita. Bahkan musuh kita. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ini loh, begitu besar kasih Allah sama kita itu. Dia mengaruniakan putranya. Apa yang dikasihinya, dikorbankannya untuk apa? Supaya kita menjadi orang yang merdeka. Jadi mengasihi sama itu apa? Berbicara apa? Kebenarannya. Identitas kita yang pertama. Bahwa kita anak-anak Allah. Jadi tidak ada lagi yang bisa mengusik hati saudara karena saudara tahu kebenaran ini. Aku anak raja. Aku adalah terang. Yang kedua, bahwa kita itu berbeda atau luar biasa dalam artian kita tuh keluar dari batasan menuju ke batasannya Tuhan, bahwa kita tuh tidak terbatas. Kalau dunia memberi batasan di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari, tapi pada waktu kita mengenal kebenaran, kita dibawa Tuhan di luar batas itu. Kita mampu melakukan hal yang dunia tidak mampu lakukan. Dan yang ketiga, bahwa Tuhan itu murah hati. Kita mau menyatakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, supaya apa? Itu membuka sorga bagi mereka-mereka. Supaya mereka melihat perbuatan kita dan melihat Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu saya akan tutup pada pagi hari ini dengan sebuah ilustrasi. Mungkin para pemain musik bisa mulai ke depan. Ada kehidupan dua orang dalam suatu desa. Yang seorang petani, yang seorang lagi pemburu. Mereka hidup berdampingan. Si petani yang melakukan rutinitasnya setiap hari, dan demikian juga si pemburu dia melakukan rutinitasnya setiap hari. Tapi namanya hidup berdampingan, berdekatan, terjadilah sebuah gesekan, yaitu ada masalah baru ketika para pemburu itu datang dari berburu. Dia punya peliharaan yaitu anjing. Biasanya kan langsung masuk kandang, serat dimasukkan. Tidak jadi masalah, tetapi permasalahannya pada waktu anjingnya ini tidak dimasukkan ke dalam kandangnya. Sehingga apa?
Anjingnya ini menginjak-injak apa yang petani tanam ini. Nah, di sanalah terjadi permasalahan yang baru, Mbak. Pohon-pohonan, benih yang baru ditanam oleh para petani tadi rusak. Si petani datang kepada pemburu. Mas, sepuro ya mas, itu peliharaannya sampean injek-injek apa yang tak tanam akhirnya rusak kabeh mas. Saudara kan tahu para pemburu itu mukanya kayak apa. Saya lihat di sini tidak ada pemburu ini. Semua wajah-wajah malaikat. Dia serem. Cuma lihat gini tok. Kurang serem ya? Tidak bisa serem. Jadi dia serem. Tidak dihiraukan. Akhirnya si petani ini jengkel. Dia pergi ke kota karena di tempatnya di desa tidak ada hakim. Dia pergi ke kota melaporkan kepada hakim. Pak Hakim, saya punya permasalahan. Permasalahanmu apa? Saya hidup sama seorang pemburu, di sebelah saya tetangga saya pemburu, dan kejadiannya kayak gini. Setiap kali berburu, binatangnya itu akhir-akhir ini tidak dimasukkan ke dalam kandangnya sehingga membuat rusak tanaman saya. Gimana menurut Pak Hakim? Iya sih, katanya si hakim. Kamu posisinya benar, tapi yang jadi masalah pada waktu si pemburu ini dihukum, ada masalah baru yang akan diciptakan, yaitu apa? Pemburu ini akan menjadi semakin garang. Oh, awakmu iki ngukumno aku, awas aku mulai teko hukuman tak pateni kabeh. Kan ngeri gitu loh. Tapi katanya hakim itu dia bilang sudah wis berlakulah baik. Wis maaf no, berlaku baik. Si petani ini sedih gitu loh. Kok enggak digubris. Tapi bener juga ya. Si ono sadari petani ini. Bener juga ya. Seandainya pemburu ini dihukum, aku kan enggak punya musuh lagi satu. Pepatah mengatakan bahwa satu musuh itu banyak gitu loh. Tapi 1000 kawan ini masih kurang. Akhirnya si petani digerakkan mungkin sama Tuhan. Sampai di rumahnya sambil jalan sampai rumahnya. Oh iya ya, aku punya domba. Anaknya lucu-lucu gitu loh. Anaknya bagus-bagus. Pokoknya pencilaan. Nah, anak domba. Maka diambillah satu anak domba itu yang terbaik oleh petani itu dan dibawa ke rumah si pemburu. Bukan untuk dibedil ya, tetapi dikasihkan kepada anaknya. Pemburu ini punya anak kecil, si lucu-lucu nih, si seneng mainan, dikasihlah domba ini. Seneng anak kecil ini bermain domba, pokoknya seneng. Dan pada suatu saat bapaknya datang berburu, tidak dimasukkan anjingnya ini ke dalam kandangnya, sehingga mengakibatkan mengancam anak domba ini. Dikirai ini buruan mungkin. Dikejar anak domba ini. Dikejar anaknya segini wesan. Supaya anak domba ini tidak diganggu. Nah, melihat itu bapaknya berpikir si pemburu ini, oh ya, ini tidak tak masuk no. Nanti malah anak saya yang jadi buruan. Akhirnya oleh pemburu ini segala hewan anjingnya dimasukkan. Dan sehingga singkatnya bahwa petani itu sudah bebas lagi. Anjingnya sudah yang jadi permasalahan kan anjingnya tadi kan. Nah, pada waktu anjing ini sudah ditaruh di kandangnya, dikunci. Nah, maka terjadilah suatu harmonisasi dalam kehidupan keluarga pemburu dan keluarga petani ini. Pesan apa yang Tuhan sampaikan dalam cerita yang baru ini? Ayo kita menjadi seorang petani, bukan menjadi seorang pemburu tadi yang seenaknya aja, seenak udele katanya orang Jawa, membuat orang-orang di sekitar kita tuh merasa tidak nyaman. Tapi ayo, Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita ini kita sebagai orang yang mau memaafkan, orang yang mau melakukan kebaikan,
kita menjadi seperti petani tadi, menjadi berkat meskipun kita disakitin. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke Bu Inike. Terima kasih. Kiranya Tuhan memberkatin. Amin. Boleh bertepuk tangan buat kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Saudara mau dibebaskan, amin. Amin. Dibebaskan, yang saya maksud adalah dari apa yang kita dengar pada pagi hari ini. Di awal tadi kita sempat mendengar bagaimana firman Tuhan bicara buat kita bahwa waktu kita mengasihi musuh, mampukah itu? Mampu, saudara. Karena kuncinya dalam mendengar dan melakukan apa yang menjadi firman Tuhan dalam setiap kehidupan. Amin. Nah, saudara, kalau bicara tentang mendengar tentu sangat berkaitan dengan salah satu anggota tubuh kita yang namanya, sama-sama bilang, kuping. Kuping itu telinga, saudara ya. Dalam kitab Wahyu, saudara akan banyak menemukan di sana firman Tuhan berkata, barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Barang siapa ia bertelinga hendaklah ia mendengar. Itu berarti bahwa ada juga orang yang punya telinga tapi tidak mendengar. Setuju? Nah, jangan itu terjadi dalam kehidupan kita. Tadi Pak Adi sempat sampaikan bahwa berapa tahun kita sudah mengiring Tuhan, melayani Tuhan, bahkan saudara, itu juga bukan menjadi sebuah titik di mana seorang pelayan Tuhan, seorang yang terlibat dalam pelayanan itu menjamin hidupnya adalah telinganya berfungsi dengan benar. Tidak mesti, saudara ya, belum tentu. Nah, tapi apa yang kita dengar pada pagi hari ini mengingatkan kepada saya untuk menyampaikan ini kepada saudara bahwa untuk kita mengasihi musuh, yuk kita mau next level, saudara. Bukan lagi mengasihi, tetapi kita sampai tidak menganggap ada musuh dalam hidup kita. Bisa enggak, saudara? Jadi level kita mesti di upgrade, saudara. Ya, jadi apa yang firman Tuhan katakan pada pagi hari ini, kita tidak bisa menghindari, kita tidak bisa mengatupkan maksudnya itu kayak orang melempar perkataan cacian, perkataan kebencian, bahkan mungkin mengata-ngatai kita, saudara, yang mungkin itu mungkin dari depan atau juga bisa dari belakang, yang seringkali kita bilang, wah sakitnya ditusuk dari belakang gitu, saudara. Tapi saya percaya bahwa waktu demi waktu di mana kita bergaul karib dengan Tuhan, kita mendengar firman Tuhan, sampai di mana waktu kita tadi dengar firman Tuhan, kita mesti next level, saudara. Sampai kita pun mungkin kalau misalnya ditanya, saudara punya musuh? Enggak. Haleluya. Bisa kita di situ, bisa bukan diri kita, bukan kepandaian dan bukan kepintaran kita, tetapi karena respon kita sama Tuhan. Karena respon kita sama Tuhan, apa ya yang Tuhan mau aku lakukan? Tuhan itu sedang izinkan aku sekarang ini entah ditusuk dari depan, dari samping, dari belakang. Kita karena terbiasa untuk bergaul karib, telinganya terus bergaul karib dengan Tuhan. Apa ya Tuhan? Apa ya? Nah itu tadi, saudara. Sampai akhirnya kemudian kita tidak ada musuh toh. Walaupun ada di sekitar kita. Nah, saudara, saya mau ajak kita semua membaca firman Tuhan ini, Matius 18 ayat 33 sampai 34. Matius 18 ayat 33 sampai dan 34, baca sama-sama ya. 2, 3. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Nah, kekasih Tuhan, pada waktu kita menghadapi hal-hal yang dengan tajam, saudara, yang menyakiti kita, saudara, firman Tuhan kasih tunjuk buat kita bahwa ketika kita tidak mengambil keputusan untuk mengampuni, firman berkata bahwa orang yang telah dikasihi oleh Tuhan mendapatkan belas kasihan Tuhan. Siapa kita? Kita ini adalah orang yang harusnya sudah binasa, tidak memiliki hidup, saudara. Kita tidak mengalami kehidupan yang sekarang ini kalau bukan karena anugerah Tuhan. Yang setuju bilang iya. Betul ya?
Kita tidak bisa, saudara, mau cari sukacita, cari damai sejahtera di dunia ini, tidak bisa temukan. Tapi waktu saudara menyembah, saudara menikmati kasih Tuhan, itu karena anugerah Tuhan. Tapi itu praktekkan kembali. Sebab kalau kita tidak praktekkan kembali, firman Tuhan berkata kita menjadi orang yang dilempar ke algojo. Algojo apa? Algojo kemarahan, algojo kekecewaan, algojo sakit hati. Apalagi saudara, orang yang disakiti itu ngalami apa? Mengasihani diri sendiri, bisa? Jadi saudara kayak meratap. Iya, memang aku ini orang kecil. Oh, kalau saya memang kecil, saudara. Ada yang ketawa ya. Tapi ini kecilnya enggak, kecil bukan karena apa, saudara, tapi kecil karena rasa rendah diri, ngenes gitu, saudara. Iya sih, saya memang orang bukan siapa-siapa, makanya saya enggak dianggap. Nah, saudara, lalu apa lagi? Algojo pikiran negatif. Sama-sama pegang dahinya gini, saudara. Ya. Saudara bilang gini, aku mengendalikannya di bawah pikiran Kristus. Orang yang tidak bisa mengampuni, tidak mengambil keputusan untuk mengampuni, akan dipukul dengan algojo pikiran negatif. Iya Pak ya? Kalau saudara lagi sama seseorang, ini pikiran tambah kemana-mana, saudara. Yang harusnya kita kendalikan, kita tundukkan di bawah pikiran Kristus. Ya, kita tidak diperbudak, kita tidak dipukul oleh algojo negative thinking, saudara. Mengampuni bukan berarti kita jadi amnesia dengan kejadiannya. Tapi mengampuni itu sama dengan tidak merasakan lagi sakitnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Warga kerajaan Allah, yuk kita hidupi salah satu nilai dari gereja kita adalah L, love. Ya. Dan yang kedua adalah grace, saudara ya. Saudara, kita tidak lagi kemudian berkata, orang itu sudah pernah tak tolong, tapi sekarang kok mentung. Ya. Tapi saudara berkata, oleh karena anugerah, grace yang dari Tuhan, yang sudah kita terima, maka dengan grace yang sama, kita melepaskan pengampunan untuk orang itu. Nah, kekasih Tuhan, mari kita mau menjaga hati kita. Itu tugas kita, ya. Kitab Ayub pasal 5 ayat yang kedua berkata demikian. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Saudara dan saya bukan orang bodoh. Ada yang ndak amin. Saudara dan saya juga bukan orang bebal. Bodoh itu bukan bicara tentang IQ, saudara. Tapi orang bodoh adalah orang yang menerima firman Tuhan tapi tidak mau melakukannya. Nah saudara, yuk kita mau beranjak dari setiap kehidupan kita. Ayat yang tadi sempat disampaikan oleh Pak Adi, Yohanes 8 ayat 32 berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Waktu saya berdoa mempersiapkan song list hari ini, Tuhan melawat dan Tuhan bicara. Kuasa kasih Allah menyembuhkan hubungan antara suami dan istri, orang tua dan anak, kakak beradik, dalam komsal, dalam gereja, di kota dan di bangsa ini. Mengapa terjadi kerusuhan dan terjadi perpecahan? Karena kita telah berhenti menerima kasih yang daripada Tuhan. Sebab itu tadi, kalau kita setiap hari membuka hati kita terhadap kasih Tuhan, kita tidak izinkan iri hati, sakit hati, kecewa, itu cuma lewat, tidak sampai nginap, saudara. Tapi cuma lewat doang. Karena apa? Karena yang menginap di hati ini adalah kasihan dari Tuhan. Amin. Mari semua bangkit berdiri. Kami bersyukur buat firman-Mu. Kesehatian, kesepakatan, kesatuan bukan hanya di lidah bibir kami, tapi itu terjadi di hidup kami. Antara suami dan istri, orang tua dan anak, kakak beradik, dalam gereja ini Tuhan, di kota ini, dan khususnya hari ini kami memperingati, merayakan kemerdekaan bangsa kami, di bangsa dan negara ini Tuhan. Kami berdoa, biarlah kasihan daripada Tuhan tercurah mengalir dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus.
Mematahkan setiap roh permusuhan dalam nama Yesus. Mematahkan roh sakit hati, kekecewaan dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, alirkan kasih-Mu dalam hati kami Tuhan. Bahkan kalau ada yang sakit hati, kami membuka hati kami, mengizinkan Tuhan menyembuhkan, membebat Tuhan dengan firman-Mu yang datang buat kami hari ini Tuhan. Sebab kami adalah anak-anak yang mau mendengar akan firman-Mu, melakukan firman-Mu. Kami tidak mau melewati hari-hari kami dengan sakit hati, amarah, kekecewaan, kejengkelan. Kami tidak mau mengisi rumah tangga kami. Kami juga tidak mau mengisi masa muda kami dengan marah, jengkel, kecewa, iri hati. Kami mau bebas dari itu semua dalam nama Yesus Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, kiranya anugerah daripada Tuhan tercurah turun atas setiap keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi dalam jemaat di GPI Rock Jember ini Tuhan. Kami berdoa hubungan yang retak Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Hubungan yang retak Tuhan jamah, Tuhan lawan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami percaya anugerah Tuhan membebaskan kami dari setiap amarah, kekecewaan, sakit hati. Itu tidak ada lagi di hidup kami Tuhan. Sebab kami menaruh tubuh, jiwa dan roh kami menjadi bait Roh Kudus, di mana Tuhan berdiam dalam diri kami, di mana kasih Tuhan berdiam dalam diri kami, di mana kebenaran firman Tuhan berdiam dan memerdekakan hidup kami Tuhan. Ini hidup kami Bapa. Tuhan, kami memberkati orang-orang yang dengan sengaja atau tidak sengaja menyakiti kami. Kami percaya itu semua di bawah kontrol Tuhan. Kalau kami Tuhan izinkan mengalaminya, kami berdoa kiranya anugerah Tuhan turun atas setiap mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Adi Chandra yang sudah membagikan firman-Mu pagi hari ini. Pengurapan-Mu Tuhan limpah atas hidup hamba-Mu. Roh hikmat pewahyuan turun atas hamba-Mu. Tuhan bela, Tuhan berkati pekerjaan, rumah tangga, pelayanannya juga Tuhan berkati dalam nama Yesus. Ada banyak jiwa yang dimenangkan lewat kehidupannya. Ada banyak jiwa-jiwa yang boleh bertumbuh dan dipertunangkan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami terima kasih yang daripada Tuhan. Kebenaran firman-Mu yang kami hidupi pasti memerdekakan setiap kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Semua yang telah dimerdekakan oleh firman-Nya katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.
Gembala dan jemaat mengucapkan selamat datang kepada saudara yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Kepada Bapak Sokip dan kepada Ibu Grace, nama yang telah saya sebutkan, atau mungkin ada nama yang tidak saya sebutkan dan saudara pertama kali hadir di tempat ini, mohon dengan hormat untuk bangkit berdiri supaya kami dapat mengenal saudara lebih lagi. Welcome to the kingdom. Ya, kita akan mendengarkan ada hal yang akan disampaikan dari KGC yang akan diwakili oleh Saudara Christian. Oke, shalom. Jadi ada pengumuman tambahan dari KGC. Jadi di gereja kita itu ada yang namanya It's Our Home. It's Our Home ini itu event yang 1 tahun sekali di gereja kita dari tahun 2017 sampai 2019 waktu itu. It's Our Home ini untuk menyambut pelajar-pelajar baru yang datang ke kota Jember. Kita menyambut mereka, tujuannya supaya ada rumah di tempat ini, di kota ini. Gereja kita itu bisa menjadi rumah buat mereka. Pastinya anak-anak rantau itu kalau baru pindah ke kota baru, bingung kan, beradaptasi lagi. Jadi itu tujuan adanya It's Our Home. Terus biasanya pelajar-pelajar ini kan pastinya ada tujuan ya. Ada cita-cita, ada yang ingin dicapai. Ada juga yang mungkin berpikiran, jurusanku salah nih, atau mungkin ya kurang puas dengan apa yang didapat sekarang. Sudah pindah lagi nih, sudah masuk kuliah atau masuk di SMA, tapi kayak merasa kurang puas. Nah, sesuai sama moto kita itu we help you to fulfill your destiny. Jadi menggenapi panggilan ilahi dalam hidup saudara-saudara itu. Kita dari It's Our Home ini bisa membimbing mereka, mengarahkan mereka supaya pindah ke kota Jember itu bukannya malah jadi tambah rusak, tapi bisa menjadi anak-anak yang membanggakan bangsa. Gitu. Jadi ini event kita dari tahun 2017 waktu itu, salah satunya ada Kak Febri, ada Kak Gideon itu yang sampai sekarang dari Papua, ada dari Sumatera. Ini juga tahun 2018. Terus ada tahun 2000. Oh, ini yang anak-anak SMA ini. Ini di tahun 2019, di tahun 2020 sampai 2022 itu nggak ada It's Our Home karena adanya pandemi. Jadi sekarang kita memulai lagi It's Our Home di tahun ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu menabur, itu bisa dengan membeli bazar yang ada di depan setelah ibadah ini, atau menghubungi Saudara Eko dan Saudara Divina yang ada di depan sini. Jadi itu tambahan pengumumannya. Terima kasih. Ya. Mendukung mereka dan menyediakan hidup Bapak Ibu Saudara yang mungkin di atas usia berapa ya? 25-30 tahun mungkin ya, gitu. Paling kita juga turut menjadi rumah buat mereka, Saudara ya. Sebab saya percaya keaktifan kita untuk mengambil bagian ini menjadi salah satu tindakan bagaimana kita memberikan rumah bagi generasi yang Tuhan persiapkan. Amin. Amin. Haleluya ya, itu namanya anak muda kayak gitu Saudara. Jadi habis menceritakan bagaimana lahirnya It's Our Home, langsung terus Bapak Ibu yang mau menabur gitu ya. Menabur dalam doa, menabur juga dalam keuangan karena proyek yang akan mereka lakukan memang ada membutuhkan dana. Nah, saya percaya ya namanya mereka belum produktif Saudara ya, mereka belum bekerja karena mereka berkuliah. Yuk mari kita ambil bagian di dalamnya. Yang mau katakan amin.
banyak yang nabur, saudara ya. Oke, kita akan sambut anak-anak kita yang luar biasa, anak-anak raja. Mari silakan datang ke depan bersama dengan orang tua. Hey. Aku anak raja. Oke. Aku anak raja. Oh yeah. Aku anak raja. Oke. Aku anak raja. Aku anak raja. Haleluya. Mari Bapak Ibu, Papa Mama, Papi Mami bisa mendoakan anaknya, bisikkan di telinga mereka. Perkatakan perkataan profetik saudara buat anak-anakmu. Mari Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, kita arahkan tangan kita kepada keluarga-keluarga kita di depan ini. Kami berdoa Tuhan menyerahkan anak-anak hebat ini. Anak-anak yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami, dalam kehidupan orang tuanya dan juga gereja ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat tumbuh kembang mereka bertumbuh berkembang di dalam dan ke arah Kristus. Kami berdoa Tuhan biarlah berkat yang daripada Tuhan tercurah dalam hidup mereka. Dan kami mau katakan tidak ada yang terhilang dari mereka. Mereka menjadi anak-anak yang Tuhan radikal di dalam Tuhan. Cinta Tuhan, takut Tuhan. Dan kami percaya kebenaran firman-Mu yang menjadi perisai dalam kehidupan mereka. Berkati Tuhan sekolah anak-anak kami. Kami percaya Tuhan Kau memberkati Tuhan apa yang anak-anak kami butuhkan lewat orang tua mereka Tuhan. Pekerjaan orang tua mereka diberkati dalam nama Yesus. Dan di sekolah, masa sekolah mereka boleh menemukan bagaimana Tuhan berperkara dalam hidup mereka Tuhan. Masa depan mereka terjamin di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan memberkati para orang tua yang ada Tuhan. Bilang Kau memberikan hikmat kekuatan. Kami percaya Tuhan hikmat pengetahuan yang daripada Tuhan tercurah buat orang tua yang mendidik anak-anak kami ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami lepaskan berkat buat anak-anak kami, anak-anak hebat ini di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Semua bilang amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Kita percaya Indonesia dilawat Tuhan. Yang percaya bilang amin. Indonesia diberkati Tuhan. Tanah-tanah yang tandus menjadi subur dalam nama Yesus. Pemerintahannya berhikmat. Oh, kami percaya Tuhan kebenaran firman-Mu memerdekakan bangsa ini. Terjadi mujizat. Haleluya. Menyerukan nama-Mu di bangsa ini. Di
Mari kita akan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita berdoa. Persiapkan persembahan saudara. Tuhan, berkati persembahan yang akan ditabur di gerejamu. Karena kami memberi dengan sukacita, karena Engkau telah memberi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Angkat tangan saudara dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan aku mengurapi engkau dan mengutus engkau menjadi perwakilan kerajaan Allah dimanapun kau berada. Dan terimalah berkat yang sempurna yang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Bapak Ibu Tuhan Saudara Yesus boleh memberkati. silakan duduk terlebih dahulu. Kita akan ambil foto bersama. Minta dengan hormat untuk saudara menunggu sejenak. Choir dan semua generasi Rocky yang asyir tadi untuk datang ke depan dan semua yang